Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farul Afandi. Saya adalah mahasiswa dari kelas Ilmu Komputer 5 semester kedua Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada video saya kali ini saya akan membuat video pembelajaran bahasa Indonesia yang bertema tentang kutipan. Nah, pada video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke video pembahasannya berikut ini. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang kutipan. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian kutipan. Yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis kutipan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang nama pengarang dalam kutipan. Yang keempat, saya akan membahas tentang cara pengutipan. Lalu yang terakhir adalah saya akan membahas tentang fungsi kutipan. Yang pertama adalah pengertian kutipan. Apa sih kutipan itu? Kutipan merupakan suatu kalimat yang berisi gagasan, ide, atau pendapat seseorang yang dijadikan bahan acuan yang diambil dari berbagai sumber. Biasanya sumber itu berupa media cetak, media online, atau audio. Kata kutipan berdasarkan KBBI memiliki arti pungutan atau petikan. Menurut KBBI, mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku baik fiksi maupun non-fiksi. Lalu selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan itu dibagi dua. Yang pertama adalah pengutipan langsung. Pengutipan langsung dapat dilakukan apabila sumber kutipan berinci sebagai berikut. Pernyataan yang dikutip berupa definisi. Pernyataan dikutip berupa konsep yang amat penting. Pernyataan yang dikutip berupa peraturan dan perundang-undangan. Pernyataan yang dikutip berupa pendapat yang kontroversial. Pernyataan yang dikutip tidak berupa ungkapan yang berbelit-belit. Lalu, pernyataan yang dikutip tidak berupa terlalu panjang. Tata cara penulisan kutipan langsung yaitu kutipan langsung kurang dari 4 baris. Yang pertama diintegrasikan dengan teks penulisan. Lalu, jarak antar baris spasi ganda atau 2 spasi. Kutipan diakhiri dengan tanda kutip dan akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Kutipan lebih dari 4 baris. Kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak 1,5 spasi. Jarak antar baris 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip. Akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Seluruh kutipan menjorok ke dalam 5-7 huruf atau karakter. Bila alinea baru yang dikutip, maka baris pertama ditulis menjorok. Nah, contohnya adalah kata pres. Menurut Abdullah, dalam kurung 1992.277. Mulanya dimaksudkan untuk menyebutkan mesin cetak, namun kemudian berkembang seperti pengertian dalam arti luas tersebut. Atau kata pres mulanya dimaksudkan untuk menyebutkan mesin cetak, namun kemudian berkembang seperti pengertian dalam arti luas tersebut. Dalam kurung Abdullah 1922.277. Lalu yang kedua adalah pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung bisa dilakukan apabila berciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan yang dikutip tidak berupa konsep dan definisi yang penting. Yang kedua, pernyataan yang dikutip berupa klasifikasi. Yang ketiga, pernyataan yang dikutip berupa ilustrasi dan contoh. Yang keempat, pernyataan yang dikutip berupa ungkayan yang terbelit-belit dan membingungkan pemahaman pembaca. Lalu yang terakhir, pernyataan yang dikutip berupa ungkapan sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya saja. Pengutipan tidak langsung ini dilakukan dengan memasukkannya ke dalam teks utama karena redaksinya sudah diadaptasikan dengan gaya penulis tersebut. Maka tidak perlu lagi diberi tanda petik ganda. Hanya saja nama pengarang dan penerbit dan halaman buku sumber tetap perlu dicantumkan.
Nah, contoh pengutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Menurut Poloma dalam kurung 1984.2 308 sampai 310. Teori definisi sosial beranggapan bahwa manusialah yang membentuk perilaku masyarakat, norma, struktur, dan institusi sosial dibentuk oleh individu-individu yang ada di dalamnya. Manusia benar-benar otonom. Ia bebas membentuk dan memaknakan realitas, bahkan menciptakannya. Wacana-wacana ia ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi, realitas dipandang sebagai sesuatu yang internal, subjektif, dan nisbi. Ia merupakan kenyataan subjektif yang bergerak mengikuti dinamika, maka subjektif individu. Selanjutnya yang ketiga adalah nama pengarang dalam kutipan. Jika nama pengarang dari sumber yang dikutip disebutkan pada awal kalimat, nama pengarang yang disebut ditulis secara lengkap dengan diikuti tahun terbit dan nomor halaman yang berada di dalam tanda kurung. Contohnya, Hari Puwanto dalam kurung 2010.2 139 menyatakan perubahan suatu lingkungan dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. Jika nama pengarang dari sumber yang dikutip disebutkan pada bagian akhir kutipan, aturannya sebagai berikut. Yang pertama, jika hanya ada satu pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang dan tahun di antara tanda kurung. Yang kedua, jika ada dua pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan cara menyebutkan nama akhir kedua penulis. Yang ketiga, jika penulis lebih dari dua orang, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menuliskan nama pertama dari penulis tersebut diikuti dengan kakak atau dan kawan-kawan. Yang keempat, jika nama pengarang telah tidak disebutkan atau yang dicantumkan dalam perujukan ialah nama lembaga yang menerbitkannya, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran atau majalah yang memuatnya. Yang kelima, untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya. Selanjutnya yang terakhir adalah rujukan dari dua sumber berbeda atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda, dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Selanjutnya yang keempat, di sini saya akan membahas tentang cara pengutipan. Pada umumnya, terdapat 4 cara dalam menyajikan kutipan dalam suatu laporan karya ilmiah, yakni menggunakan endnote, body note, footnote, dan endnote. Yang pertama adalah endnote. Endnote adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip pada suatu lembar penulisan. Catatan perut atau endnote berhubungan dengan kutipan atau rangkuman. Rangkuman dan pengutipan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan yang akan bisa kita sampaikan. Berikut adalah contoh dari endnote sebelum kutipan. Sujamaniko dalam kurung 1979.2.14 membedakan kapal-kapal selam niaga atas kapal barang atau cargo vessel, kapal penumpang atau passenger vessel, kapal barang dan mempunyai akomodasi penumpang terbatas atau cargo vessel with limited accommodation for passenger. Lalu contoh yang kedua adalah endnote setelah kutipan. Peter Brody mengatakan bahwa yang dimaksud dengan container yard adalah tempat kemana peti kemas yang sudah terisi penuh diserahkan oleh pengiriman barang atau shipper ke kepala perusahaan layar yang akan mengangkut barang itu, dan ke tempat itu pula peti kemas kosong akan dikembalikan. Dalam kurung 2002.2/160. Lalu berikutnya yang kedua adalah body note. Body note atau catatan tubuh dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Dalam catatan tubuh terdiri dari 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim, ada pada awalan sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis adalah halaman teks yang
dijadikan rujukan buku halaman karangan kita sendiri. Contohnya adalah perencanaan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pengajaran. Dalam kurung Reni, 2009.232. Selanjutnya yang ketiga adalah footnote. Footnote adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan. Sedangkan pada bagian bawah kaki halaman dicantumkan nama pengarang berikut, identitas lainnya seperti tahun penerbitan, judul buku atau jurnal, tempat penerbit dan penerbit, nomor halaman, bahkan informasi tambahan yang dirasa perlu disampaikan. Jika catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam dua nomor berturut-turut, tidak perlu ditulis lengkap dengan identitas yang sama. Pada nomor yang terakhir cukup menambahkan IBID. Kemudian jika sumber yang sama digunakan dalam nomor yang tidak nomor atau nomor catatan kaki dengan lain, cukup tuliskan CIT. Contoh kutipan kurang dari 5 baris. Dalam pedoman ejaan yang disempurnakan disebutkan bahwa unsur pinjaman dan pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. 1. Dendi Sugono dalam kurung penanggung jawab Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, dalam kurung Jakarta, 2, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2004, halaman 23. Selanjutnya yang terakhir, EndNote, cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan. Sedangkan informasi tentang pengarang dan identitas lainnya diletakkan pada lembar akhir suatu karangan, umumnya sebelum bagian daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang fungsi-fungsi dari kutipan itu. Apa sajakah? Yang pertama, sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Yang kedua, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. Yang ketiga, sebagai penjelasan. Lalu yang keempat, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Nah, dari video saya kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kutipan adalah pengambilan aliran pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Walaupun pernyataan ini bisa berupa pernyataan lisan, tetapi untuk tulisan ilmiah atau termasuk skripsi, pada umumnya yang dikutip adalah pernyataan yang tercantum di karya tulis ilmiah atau laporan penelitian ilmiah. Jenis kutipan terdapat 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Cara pengutipan terdapat 4 cara, yaitu InNote, BodyNote, Footnote, dan EndNote. Fungsi kutipan adalah pandangan yang akan diuraikan, penguat atau pendukung pendapat penulis, pembanding, dan dikoreksi atau ditolak. Nah, itu tadi video pembelajaran bahasa Indonesia dari saya tentang kutipan. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi saya terutama ataupun bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan saya ataupun dalam pembuatan PPT saya kali ini. Saya, Paur Apandi, mohon pamit untuk undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.